Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Aidin Arisyanto dengan NIM 440 32465669 dari kelas C Praktikum C dengan jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memaparkan sebuah PPT yang berjudul PID Control pada mobil otomatis. Nah, pengertian singkatnya itu sebuah sistem yang mengatur atau mengarahkan suatu proses untuk mencapai keluaran yang kita inginkan. Nah, tujuannya adalah menjaga variabel proses agar nilainya itu bisa ditetapkan, atau dengan kata lain set point. Ada juga pengertian feedback, yaitu mekanisme penting di mana keluaran dari suatu sistem diukur dan digunakan untuk menyesuaikan kembali masukan input agar output tetap stabil. Nah, maka dari itu PID controller adalah algoritma kontrol yang paling umum digunakan dalam industri. Nah, nama PID itu dibagi menjadi 3, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Oke, jenis-jenis sistem kontrol ada 2, yaitu sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Kalau untuk yang terbuka, dia itu tidak ada umpan baliknya. Sedangkan yang closed loop itu ada umpan baliknya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini untuk contoh dari rangkaian open loop dan closed loop. Di sini kita bisa lihat diagram bloknya itu, dia kalau open loop itu bakal satu garis saja, maksudnya tidak, dia akan mencapai finish gitu. Sedangkan untuk yang closed loop itu dia akan berputar kembali. Jadi untuk sampai finishnya dia akan memberikan transmitter lalu kembali kepada inputan. Seperti itu. Nah, di sini ada pengertian dari feedback sendiri. Ada kontrol umpan balik dan kontrol umpan maju. Feedback control dan forward control. Nah, di sini itu prinsipnya untuk feedback control itu mengontrol PID bekerja berdasarkan mekanisme umpan balik loop tertutup. Sistem yang secara konstan mengukur nilai keluaran aktualnya dan membandingkan dengan nilai yang diinginkan. Sedangkan untuk feed forward control, prinsipnya dia itu PID dapat diperkuat dengan kontrol umpan maju untuk meningkatkan kinerja sistem. Kontrol umpan maju tidak bergantung pada kesalahan yang diukur secara langsung, melainkan menggunakan pengukuran dari variabel lain yang diduga akan mempengaruhi sistem. Oke, masuk ke tujuan utama sistem kontrol, yaitu yang pertama untuk menjaga kestabilan sistem. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, serta respon yang cepat terhadap perubahan. Dan juga dengan adanya sistem kontrol, suatu proses dapat dijalankan secara otomatis, sehingga lebih andal, presisi, dan tidak bergantung penuh pada campur tangan manusia. Nah, di sini tuh ada komponen-komponen utama pada sistem kontrol, yaitu yang pertama adalah inputan. Pasti ya, inputan itu adalah sinyal variabel yang dikendalikan. Terus setelah masuk inputan pasti ada namanya set point. Kita harus memasukkan set point, yaitu nilai acuan yang kita inginkan. Lalu dari set point itu bakal bakal masuk perintah ke dalam sensor untuk mengukur kondisi sistem. Nah, dari sinyal itu bakal dikirim kepada controller untuk membandingkan input dan output dan memberikan perintah. Nah, dari sinyal sensor ke controller, dari kontrol itu menciptakan perintah yang akan dilakukan oleh aktuator. Jadi aktuatornya akan menggerakkan atau menyesuaikan sistem. Baru balik lagi setelah itu akan diproses, yaitu objek yang dikendalikan. Ya, ini untuk pengertian PID ya, yang terdiri dari 3 kata: proporsional, integral, derivatif. Kalau untuk proporsional menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan besar error. Untuk integral mengakumulasikan error dari waktu ke waktu. Dan serta derivatif memprediksi perubahan error berdasarkan laju perubahannya.
Nah, untuk di sini saya akan mengambil contoh penerapan PID control pada mobil otomatis dalam sistem kendali kecepatan. Nah, dari PID ini tuh tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kecepatan mobil. Mobil ini ya, apa namanya? Bukan mobil beneran, tapi model yang menggunakan microcontroller. Tujuannya adalah menjaga kecepatan mobil agar tetap pada nilai yang ditentukan pengemudi. Nah, ini biasanya itu digunakan untuk perlombaan-perlombaan robotik kayak semacam autonomous car, perlombaan-perlombaan seperti itu. Nah, fungsi PID yang tersendiri itu memberikan tenaga proporsional lebih. Terus untuk mengatasi perubahan kecil dalam beban yang membuat kecepatan turun perlahan dan juga merespon lebih cepat ketika kecepatan mendekati target untuk menjaga overshoot. Nah, kelebihan PID tersendiri itu untuk yang pertama, dia itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, dia serbaguna, fleksibel, dan biaya rendah. Yang ketiga, efektif mengurangi error, dan yang terakhir, stabilitas yang baik. Lanjut, untuk kekurangan PID tersendiri, yaitu yang pertama, PID tersendiri itu butuh tuning parameter yang tepat. Jadi nggak bisa yang tidak akurat untuk untuk menentukan nilai KP, KI, KD yang biasanya itu sulit untuk dan memakan waktu, terutama untuk sistem kompleks. Yang kedua, kurang optimal untuk sistem non-linear atau berubah-ubah. Dan yang ketiga adalah sistem terhadap noise, dan yang terakhir tidak memiliki prediksi masa depan. Nah, kesimpulan yang bakal saya ambil dalam PPT ini yaitu sistem kontrol itu berperan penting untuk memastikan proses berjalannya sesuatu tujuan dengan menjaga kestabilan, meningkat akurasi, dan merespon perubahan masa secara cepat. Sistem ini terdiri dari dua, yaitu sistem closed loop dan open loop. Dan dari sistem itu menggunakan feedback atau umpan balik yang bersifat positif atau negatif. Dan salah satu metode kontrol yang paling umum adalah PID controller. Nah, PID itu banyak diterapkan pada berbagai teknologi, misalnya mobil otomatis yang tadi saya jelaskan, untuk mengatur kecepatan dan arah. Metode ini sederhana, efektif, dan fleksibel, namun memiliki keterbatasan dan pada sistem non-linear yang sensitif terhadap noise. Secara keseluruhan, pemahaman tentang sistem kontrol dan penerapan PID sangat penting untuk menghadirkan sistem yang stabil, efisien, dan andal. Oke, segitu saja pemaparan PPT yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.